Ia duduk di kursi tamu, sementara Taehyung berdiri di depan jendela membelakanginya. Aku pikir kita sudah selesai, ucap Ian pelan. Kau pikir hidup ini semudah itu? Taehyung berbalik. Kau datang, menyamar, mencuri informasi, lalu pergi tanpa bertanggung jawab. Aku sudah menghapus semua file. Aku tidak mengirim apapun ke kantor. Tapi niatmu sudah cukup untuk membuatku muak, saat Taehyung. Ia kemudian melemparkan sebuah berkas di atas meja. Sebuah kontrak. Apa ini? Tanyanya penasaran. Tawaran perpanjangan kontrak. Tapi bukan sebagai asisten. Kau sekarang seorang pembantu pribadi. Tanpa batas jam kerja, tanpa hak protes. Tugasmu melakukan semua yang kusuruh. Mulai dari urusan rumah tangga hingga menjadi pendamping di acara publik. Semua tanpa pengecualian. Ia menatap yang lama. Kenapa kau lakukan ini padaku? Karena aku ingin kau tahu rasanya dimanfaatkan. Ia mengepalkan tangan. Jadi ini balas dendam. Lebih tepatnya pelajaran. Taehyung menunjuk kontrak tanda tangan dan kau bisa tetap tinggal. Jika tidak, pintu ada di belakangmu. Tapi jangan harap padamu di dunia media bisa hidup kembali. Semua orang akan tahu siapa dirimu. Ian berdiri menatap Taehyung dengan air mata yang ditahan. Kau lebih dingin dari yang aku kira. Taehyung membalas tatapan itu, namun saat sorot matanya bergetar. Dan kau lebih berani dari yang aku duga. Tanda tangan lalu lanjutin permainannya. Ian meraih pena. Ia menatap kertas itu lalu menandatanginya dengan tangan gemetaran. Baik, aku akan main, tapi jangan menyesal kalau aku balik menyerang, ancam Ian. Taehyung tersenyum tipis. Kita lihat siapa yang hancur duluan. Hari ketiga sejak kontrak pembantu pribadi dimulai, ia duduk di lantai ruang laundry sambil menekuk lutut, memegang sepasang sepatu putih bersih yang sudah ia poles sebanyak 3 kali. Ia mendesah lalu menatap ke arah pintu. Kalau ini bukan penebusan dosa, aku tidak tahu lagi apa artinya neraka dunia. Kumamnya sebal. Tiba-tiba pintu terbuka. Taehyung berdiri di sana. Kali ini tanpa ekspresi, hanya tatapannya tidak setajam biasanya. Aku sudah lupa menyusun minumanku berdasarkan warna label botol. Aku minum vitamin A saat botol hijau di depan, tapi kau malah menaruh botol ungu di depan. Aku hampir salah minum tablet tidur. Ia menatap Taehyung dengan alis terangkat. Wow, kau rela menghampiriku ke ruang laundry hanya untuk protes mengenai hal itu. Padahal kau bisa membaca ulang tablet yang hendak kau minum sebelum masukkannya ke dalam mulutmu. Taehyung menatap gadis itu cukup lama. Ian pikir Taehyung akan melempar botol ke kepalanya, tapi sebaliknya Taehyung berkata pelan, ayo ikut. Kemana? Keluar. Ian berdiri di tengah rumputan sambil mengucuk mata karena silau. Di hadapannya Taehyung sedang duduk di bangku taman belakang rumah. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan ala rumah, tanpa makeup, tanpa kamera, dan tanpa topeng. Kau tahu aku dulu punya seekor anjing, ucap Taehyung tiba-tiba. Ian segera menoleh, merasa terkejut mendengar nada bicara Taehyung yang kali ini terdengar tenang. Namanya Hodo, Golden Retriever juga, sama seperti Bobo. Tapi dia, saat aku sedang sibuk syuting, aku bahkan tidak sempat melihat terakhirnya. Taehyung kemudian menatap langit. Sejak saat itu aku mulai membenci hal-hal yang lekat, karena pasti akan hilang. Aku belajar menjaga jarak. Ia mengangguk pelan, suaranya terdengar pelan. Itu sebabnya kau tidak suka disentuh. Taehyung hanya mengangguk samar. Dan kenapa kau benci wartawan? Lanjutnya dengan hati-hati.
Taehyung menoleh menatap Ian dalam-dalam. Kau tahu saat ayahku meninggal, aku minta satu hal pada media. Jangan datang ke pemakaman, tapi ada satu orang yang menyamar sebagai pelayat dan memotret ibuku saat menangis. Foto itu dijual ke tabloid. Ian terdiam, hatinya mencelas. Itu aku. Taehyung menunduk pelan. Aku tahu. Ian meremas ujung bajunya sendiri, tapi waktu itu aku masih junior. Aku diperintahkan oleh seorang senior. Aku tidak tahu rasanya kehilangan orang tua. Aku terlalu ambisius untuk mengerti rasa sakit orang lain. Untuk beberapa detik, hanya ada angin dan suara burung di kicauan. Taehyung bersandar, kedua matanya tertutup. Kau memang salah, tapi setidaknya sekarang kau berani mengaku. Ian menghela nafas pelan lalu duduk di samping Taehyung. Cukup dekat untuk mendengar deru nafasnya, tapi cukup jauh kata persentuhan. Kau juga salah, karena menganggap semua orang akan pergi, gumam Ian. Taehyung sedikit menoleh. Kalau kau terus jaga jarak, kau tidak akan benar-benar punya siapa-siapa, lanjut ke situ. Malam itu Ian membawakan teh panas ke ruang kerja Taehyung tanpa disuruh. Ini teh hangat, bukan 73 derajat. Aku hanya mengira-ngira saja, tapi kurasa hatimu lebih perlu ini daripada tubuhmu, ucap Ian. Taehyung menerimanya dalam diam. Saat Ian mulai berjalan keluar dari ruangan, Taehyung menatap punggung gadis itu lebih lama dari biasanya. Lalu ia mengambil buku catatan kecil dari lacinya. Ia menulis hari ini catatan pribadi. 1. Cahaya lebih keras kepala dari yang kukira. 2. Tapi untuk pertama kalinya aku tak merasa sendirian. 3. Masalah terbesarnya adalah ini bukan bagian dari rencana. Ia duduk di laptop rumah Taehyung dengan laptop di pangkuan, mantap ke layar kosong Microsoft Word. Sudah 30 menit, tak satu huruf pun yang ia ketik, padahal seharusnya itu mudah. Kepalanya penuh informasi. Ia tahu tugas Taehyung, tahu isi kulkasnya, dan tahu cara dia menyembunyikan rasa sakit di balik secangkir teh. Ian tahu semua yang dibutuhkan untuk menulis artikel eksklusif yang akan menguncang dunia hiburan, tapi jari-jarinya tetap tak bergerak. 2 jam sebelumnya Ian mendapatkan pesan dari Do-hee, editornya. Do-hee, kau tak akan percaya, Star Flash menawarimu menjadi editor senior. Kalau artikel soal Taehyung minggu ini eksklusif total, karirmu bisa kembali ke puncak dan semakin melejit. Do-hee, tulis saja sisi manusianya, buat semua orang jatuh cinta padanya. Kau punya askas yang tidak dimiliki oleh wartawan manapun. Gunakan kesempatan terakhirmu ini dengan baik. Ian menutup laptopnya, dadanya terasa sesak. Ia tahu kesempatan seperti ini bisa jadi batu loncatan besar. Karirnya mati suri sejak kasus lama. Hanya butuh satu artikel bagus dan ia akan hidup kembali. Tapi apa semua ini layak jika ia harus mengkhianati Kim Taehyung lagi?